Ada, enggak banyak. 311 ini pasti berat untukmu. Benarkah? Peter si menatapnya sambil senyum tak tersenyum, kalau begitu kebetulan, aku juga ingin pergi ke toilet. Amandamu menarik sudut bibirnya, senyumnya menghilang. Sedangkan Peter si hanya meliriknya dan tersenyum garing, lalu tetap melangkah maju. Amandamu mengikutinya dari belakang. Ia berharap dapat menemukan sehelai rambut pada pundak pria itu, tapi akhirnya menyadari tidak ada rambut sehelai pun di atas pundaknya. Ternyata Peter si benar-benar adalah tipe orang yang sangat memperhatikan diri sendiri. Amandamu tidak memiliki pilihan lain. Apapun yang terjadi, ia harus bisa mendapatkan rambut Peter si hari ini. Demi membuktikan bahwa Peter si benar-benar adalah anak Herman Mo, sekaligus mencari tahu apakah ada hubungannya dengan menemukan Joanna Mo. Jadi, Amandamu sama sekali tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Tapi, tipe orang berhati-hati seperti Peter si pasti sudah melakukan tes DNA sendiri dan sudah pasti dirinya sangat jelas akan hasilnya. Kalau Amandamu mencabut rambutnya dengan sengaja, Peter si pasti akan menjadi curiga. Amandamu menjulurkan tangannya namun akhirnya menariknya kembali. Melihat Peter si yang sudah masuk ke dalam toilet membuat hati Amandamu merasa sedikit gelisah. Tepat pada saat itu, seorang anak berusia sekitar 7 atau 8 tahun yang sedang memegang ponsel muncul dari samping Amandamu. Amandamu sontak menghentikan langkah anak itu, "Adik, apa kamu bisa membantuku?" Siapa sangka ternyata anak kecil itu memasang raut wajah waspada, biasanya orang dewasa tidak meminta bantuan pada anak-anak, apa yang sedang kamu rencanakan? Amandamu terdiam, memangnya anak-anak zaman sekarang semuanya cerdik seperti ini. Anak itu menatap Amandamu yang termangu untuk waktu yang lama lalu akhirnya berujar, "Sudahlah. Kamu kelihatannya sangat cantik dan tidak terlihat seperti oknum pedagang manusia. Beritahu aku, bantuan seperti apa yang kamu ingin dariku?" "Terima kasih, ya." Amandamu menyunggingkan senyum lalu berbisik pada anak kecil itu, "Aku kalah bertaruh dengan teman-temanku dan mereka memintaku untuk mencabut sehelai rambut pria ini." Setelah berujar, Amandamu mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan foto Peter si pada anak kecil itu. Begitu anak kecil itu melihat foto Peter si, matanya langsung berkilat senang, "Bukankah ini orang yang main film? Aku pernah menonton filmnya. Aku tahu orang ini. Sekarang ia ada di dalam toilet. Sekarang juga aku pergi menemuinya." Tanpa menunggu ucapan Amandamu lagi, anak kecil itu segera berlari masuk ke dalam toilet laki-laki. Amandamu akhirnya hanya membalikkan tubuhnya dan berjalan menuju toilet. Ketika Amandamu keluar, ia melihat anak kecil itu dan Peter si sedang berdiri bersama di depan pintu toilet. "Apa kita boleh berfoto bersama? Aku sangat menyukai film-filmmu." "Boleh." Anak kecil itu lalu mengeluarkan ponselnya dan berfoto bersama Peter si. Anak kecil berumur 7-8 tahun itu masih pendek, jadi tentu saja Peter si yang memiliki tinggi 1,8 meter pun akhirnya berjongkok agar bisa berfoto bersama. Setelah selesai berfoto dan sebelum Peter si bangkit berdiri, tiba-tiba anak kecil itu menjulurkan tangannya dan menarik rambut Peter si. Ternyata kamu memiliki uban." Anak kecil itu langsung mencabut rambut Peter si dan membuangnya ke lantai. Begitu ekor matanya melihat Amandamu keluar, ia segera mengedip pada wanita itu. Amandamu membelalakkan matanya. Apa anak-anak zaman sekarang semuanya sepintar ini? Peter si tidak melihat Amandamu karena ia sudah berjalan pergi sambil mengobrol dengan anak kecil itu. Amandamu berjalan menghampiri dan memungut rambut yang dibuang oleh anak kecil itu. Ia mengambilnya dengan hati-hati dan membungkusnya menggunakan tisu lalu menyimpannya di dalam saku celananya. Ia lalu menatap sekilas ke arah Peter si dan anak kecil itu pergi tadi, lalu kembali ke aula restoran. Ketika kembali ke aula, Amandamu melihat anak kecil itu sudah berpisah dari Peter si. Ia lalu dengan tenang membayar tagihan makanannya dan meninggalkan restoran itu. Setelah Amandamu berjalan pergi, Peter si keluar dari dalam ruang privat dan menatap ke arah Amandamu pergi. Raut wajah pria itu tidak dapat dibaca. Setelah mendapatkan rambut Peter si, Amandamu lalu langsung menelepon Ricky Mo. Telepon itu dengan cepat langsung diangkat, tapi ternyata bukan Ricky Mo yang mengangkatnya melainkan Donnie. Sebelum Amandamu dapat mengucapkan apapun, Donnie langsung berujar, "Tuan muda sedang rapat, sekarang aku antarkan teleponnya padanya dulu." Amandamu tercenung sesaat lalu berujar, "Terima kasih." Terdengar suara langkah dari ujung sana, disusul dengan suara pintu yang dibuka, lalu suara Donnie yang rendah, "Tuan muda, telepon tuan." Setelah beberapa detik berlalu, terdengar suara berat yang familiar dari ujung telepon, "Ada apa?"
Amandamu dengan tidak sabar berujar, aku berhasil mendapatkan rambut Peter. Amandamu sama sekali tidak menyangka bisa mendapatkan rambut Peter Si dengan begini mudahnya. Ricky mau diam untuk beberapa detik, lalu bertanya, bagaimana cara kamu mendapatkannya? Amandamu pun menceritakan bagaimana ia mendapatkan rambut Peter Si pada Ricky Mo. Ricky Mo tetap diam untuk beberapa detik, lalu berujar, kalau kamu tidak ada urusan di sore hari, pergi dan tunggu aku di apartemenku. Aku akan kembali lebih awal malam ini. Amandamu berpikir sejenak lalu bertanya, apa kamu akan makan begitu pulang? Ricky Mo menyahut, ya. Amandamu menyetir mobilnya menuju apartemen Ricky Mo dan mampir di sebuah supermarket saat perjalanan. Selain membeli sayuran, Amandamu juga membeli beberapa barang lain seperti roti dan yogurt. Ricky Mo adalah orang yang sangat sibuk, sampai-sampai tidak ada waktu untuk makan atau ia pulang dengan perut lapar. Alangkah baiknya apabila ia bisa makan sedikit untuk mengisi perutnya. Ketika sampai di lantai dasar apartemen Ricky Mo, Amandamu perlu bola-balik mengeluarkan barang sebelum membawa semuanya naik. Ia meletakkan semua belanjaannya dengan rapi di dalam kulkas, lalu mulai menyiapkan bahan-bahan yang akan ia masak nanti malam. Amandamu tidak yakin pukul berapa Ricky Mo akan pulang, tapi karena pria itu bilang akan makan saat pulang, seharusnya ia sudah sampai sebelum pukul 8. Pukul 6, Amandamu mulai memasak. Ia sangat mencintai Ricky Mo, sehingga ia memasak sup dan beberapa masakan lain yang disukai oleh Ricky Mo. Belum selesai memasak, Amandamu mendengar suara bel pintu. Amandamu meletakkan sendoknya dan melihat jam. Baru pukul 7, apakah Ricky Mo bisa kembali secepat ini? Amandamu berjalan menuju pintu dan mengintip melalui lubang pada pintu. Ketika ia melihat siapa yang berdiri di luar, otaknya mendadak kosong dan tidak bisa berpikir. Yang berdiri di luar bukanlah orang asing, melainkan Herman Mo yang ia bicarakan dengan Ricky Mo kemarin. Herman Mo menekan bel sekali lagi dan Amandamu berpikir sejenak. Setelah mengatur raut wajahnya, ia pun membuka pintu. Paman Herman, raut wajah Amandamu terlihat terkejut. Raut wajah Herman Mo juga terlihat benar-benar terkejut, Amanda. Amandamu membuka pintu dan melangkah ke samping, memberi ruang bagi Herman Mo untuk masuk. Amandamu menundukkan kepalanya dan berujar dengan hati-hati, apa paman mencari Ricky? Ia belum pulang. Kamu kenapa bisa ada di sini? Herman Mo berjalan masuk, melihat ke sekeliling apartemen, lalu memutar kepalanya dan menatap Amandamu. Sup yang sedang direbus Amandamu di dapur, tepat pada saat itu, mengeluarkan aroma harum yang memenuhi ruangan. Herman Mo berjalan menghampiri dengan penasaran dan bertanya, kamu sedang memasak? Aku diam-diam pernah menduplikasi kunci apartemen Ricky. Ia sangat suka makan masakanku sebelumnya, jadi aku terpikir untuk datang dan memasak untuknya. Syukur-syukur kalau suasana hatinya sedang baik ia akan memperbolehkanku untuk melihat anakku. Setelah selesai berujar, kepala Amandamu tertunduk semakin rendah. Ia juga tidak tahu apakah Herman Mo dapat mempercayai alasannya yang payah ini. Walaupun terdengar melebih-lebihkan, tapi alasannya ini masih masuk akal juga. Karena kepalanya yang tertunduk, Amandamu juga tidak memperhatikan raut wajah Herman Mo. Ia hanya menggenggam telapak tangannya dengan gugup. Setelah beberapa saat, Amandamu mendengar suara Herman Mo, ini pasti berat bagimu. 312 wanita asing di sampingnya. Amandamu mengangkat kepalanya, dan memaksa senyumnya. Ini adalah ekspresi yang sungguh-sungguh, bukan berpura-pura. Ketika Amandamu teringat bahwa Joanna Mo mungkin saja dibawa pergi oleh Herman Mo, ia benar-benar tidak bisa tertawa. Herman Mo berujar dengan hangat, kamu lanjutkan saja memasak. Aku kesini mencari Ricky karena ada hal yang harus dibicarakan. Ia terlalu sibuk dan tidak punya waktu di perusahaan dan sekarang sudah tidak kembali lagi ke rumah lama. Aku hanya bisa kesini untuk menemuinya. Amandamu dengan cepat menyadari kejanggalan ucapan Herman Mo. Kalau ia tahu bahwa Ricky Mo sangat sibuk dan tidak memiliki waktu saat di perusahaan, seharusnya Herman Mo tahu bahwa pria itu masih ada di kantor sekarang. Herman Mo tidak memiliki kunci rumah Ricky Mo, jadi untuk apa ia datang ke apartemen Ricky Mo sekarang? Untuk berdiri di depan pintu dan menunggu Ricky Mo pulang. Tidak, Herman Mo jelas-jelas bermaksud datang untuk menghadang Ricky Mo. Kalau Ricky Mo kembali lebih awal, Herman Mo pasti akan tahu bahwa Amandamu sudah mengatur janji bertemu dengan Ricky Mo. Aku tuangkan segelas air untukmu, ujar Amandamu lalu menutup pintu dan membalikkan tubuhnya untuk menuangkan air bagi Herman Mo. Herman Mo juga tidak banyak berbicara lagi.
Ia berjalan menghampiri sofa lalu duduk di atasnya. Amanda Mu menuangkan segelas air dan memberikannya pada Herman Mo. Ketika ia hendak kembali ke dapur, tiba-tiba Herman Mo bersuara, "Aku lupa membawa ponselku. Apa aku bisa meminjam ponselmu untuk menelepon?" Rasa panas menjalari dada Amanda Mu. Ia baru saja hendak pergi ke dapur dan diam-diam mengirim pesan pada Ricky Mo, memberitahunya agar jangan pulang dulu. Herman Mo benar-benar seperti seekor rubah tua. Amanda Mu memutar kepalanya dan menatap pria itu, tentu saja. Untung saja Amanda Mu terbiasa mengunci aplikasi-aplikasi pada ponselnya. "Aku buka dulu sebentar," ujar Amanda Mu dan ia langsung menghapus bersih kontak terkininya. Herman Mo yang sedang duduk sama sekali tidak bisa melihat apa yang sedang Amanda Mu lakukan dengan ponselnya karena wanita itu berdiri di hadapannya. Setelah itu, barulah Amanda Mu memberikan ponselnya pada Herman Mo. Herman Mo mengambil ponsel itu dan menelepon sebuah nomor, tapi tidak ada yang mengangkat. Ia lalu menatap Amanda Mu dengan tatapan minta maaf, "Apa kamu bisa meninggalkan ponselmu di sini? Sebentar lagi ia pasti menelepon balik." Amanda Mu kini mengerti sepenuhnya maksud Herman Mo. Pria itu ingin agar Amanda Mu tidak bisa mengabari Ricky Mo. Raut wajah Amanda Mu terlihat sedikit tidak natural, "Boleh." "Terima kasih," ujar Herman Mo lalu menekan tombol kunci di depan mata Amanda Mu dan meletakkan ponsel wanita itu di atas meja ruang tamu. Amanda Mu menatap ponselnya untuk beberapa detik, lalu membalikkan tubuhnya dan kembali ke dapur. Ia memotong-motong sayur sambil melamun. Ricky Mo adalah orang yang begitu pintar, begitu ia pulang, ia pasti bisa melihat mobil Herman Mo. Herman Mo mungkin saja tidak membawa ponselnya, tapi tidak mungkin ia datang dengan tidak mengendarai mobilnya. Amanda Mu memasak dengan perlahan, sehingga masakan yang seharusnya matang pukul 8 justru baru matang pukul 9. Dan selama itu pula Ricky Mo tetap belum pulang. Amanda Mu juga menghela napas dengan lega. Ia menyajikan masakannya, lalu berjalan keluar dari dapur menuju ruang tamu. "Paman Herman, aku mau pulang." Amanda Mu berjalan ke depan Herman Mo dan berujar. Ia memasak selama 2 jam dan selama 2 jam itu pula Herman Mo duduk di ruang tamu. Setelah 2 jam tanpa berbicara, suara Herman Mo terdengar sedikit serak, "Kamu tidak menunggu Ricky pulang." Saat ia pulang pun hanya akan berujung pada ia mengusirku pergi. Amanda Mu menundukkan pandangannya agar Herman Mo tidak bisa melihat ekspresinya. Karena ia sudah berujar seperti itu, Herman Mo juga tidak bisa menahannya. Pria itu mengembalikan ponsel Amanda Mu, "Baiklah, kamu pulang dulu saja." Amanda Mu berjalan keluar dari apartemen dan menghembuskan napas panjang lega ketika masuk ke dalam lift. Sepertinya ia dan Ricky Mo masih terlalu ceroboh. Tapi, tidak dapat dipungkiri hati Herman Mo pasti merasa sedikit remuk. Ia menggunakan masalah anaknya untuk menguji Amanda Mu, tanpa menyangka bahwa sekarang Amanda Mu justru memanfaatkan itu sebagai alasan baginya untuk mendekati Ricky Mo. Amanda Mu kembali ke dalam mobil dan mengambil ponselnya untuk menelepon Ricky Mo. Tapi setelah berdering beberapa kali, tidak ada yang mengangkat. Hati Amanda Mu pun merasa sedikit tidak tenang. Ricky Mo bilang akan makan saat pulang, jadi seharusnya pria itu sudah sampai di rumah pukul 8. Sebelumnya ia mengira Ricky Mo belum pulang karena ia tahu Herman Mo datang mencarinya. Namun sekarang, pria itu ternyata tidak mengangkat telepon darinya. Apakah terjadi sesuatu? Akhirnya Amanda Mu menelepon Doni. Sayangnya, tidak ada yang mengangkat ponsel Doni pula. Amanda Mu pun menyetir mobilnya menuju perusahaan Mo. Ia menunggu di depan pintu utama selama beberapa saat, tapi tidak melihat Ricky Mo keluar. Kemana ia? Amanda Mu melihat jam dan waktu ternyata sudah menunjukkan pukul 11. Waktu sudah berlalu cukup lama sejak Amanda Mu terakhir meneleponnya. Dalam kondisi normal, seharusnya Ricky Mo sudah meneleponnya kembali. Tepat pada saat itu, ponsel Amanda Mu pun berdering. Ketika Amanda Mu melihat layar, ternyata Lucy Sen yang meneleponnya. Akhir-akhir ini Lucy Sen sangat sibuk, sehingga sudah lama Amanda Mu tidak bertemu dengannya. Amanda Mu mengangkat teleponnya, "Lucy." "Amanda, kamu di mana?" Ada nada marah yang tertahan dalam suara Lucy Sen. Amanda Mu menyadari ada yang salah dengan nada suara Lucy Sen sehingga ia pun menjawab, "Aku ada di perusahaanmu." "Ada apa?" "Kamu datang ke Jade Imperial dan lihat sendiri, aku akan menunggumu di sini." Setelah berbicara, Lucy Sen langsung menutup teleponnya. Amanda Mu agak sedikit bingung.
Apa yang menyebabkan Lucy Sen begitu marah? Amanda Mu segera mengendarai mobilnya menuju Jade Imperial. Begitu masuk, ia melihat Lucy Sen yang sedang duduk di atas sofa di aula sambil memainkan ponselnya. Ia berjalan menghampiri Lucy Sen. Lucy. Lucy Sen mengangkat kepalanya dan menatap Amanda Mu. Ia lalu membawa ponselnya dan menarik Amanda Mu menuju lift. Aku bawa kamu untuk melihat apa yang sedang dilakukan oleh Ricky brengsek itu. Ricky. Mendengar nama Ricky Mo membuat mata Amanda Mu langsung berkilat. Kamu melihatnya. Lucy Sen tertawa sinis. Iya. Hati Amanda Mu merasa lega, syukurlah kalau tidak terjadi sesuatu. Lucy Sen mengajak Amanda Mu masuk ke dalam lift lalu membawanya ke sebuah ruang privat. Begitu dua orang itu masuk, semua orang yang ada di ruang privat itu langsung menatap mereka. Amanda Mu melihat Ricky Mo yang sedang duduk di tengah-tengah kerumunan orang, dan ada seorang wanita asing di sampingnya. Amanda Mu tertegun sesaat, lalu menolehkan kepalanya dan menatap Lucy Sen. Lucy Sen menaikkan alisnya dan tanpa suara memberikan isyarat agar Amanda Mu sendiri saja yang masuk. Sebuah suara yang tidak asing terdengar dari dalam ruang privat itu. Lucy, kamu juga mengajak Amanda rupanya. Amanda Mu melemparkan pandangannya dan baru menyadari ternyata James Gu juga ada di dalam ruang itu. Tidak hanya James Gu, Donnie dan Stevie Mo juga ada di situ. Pantas saja Donnie maupun Ricky Mo tidak mengangkat teleponnya. Ketika Donnie menatap Amanda Mu, ia tidak membuang pandangannya. Tapi, tatapannya terlihat merasa bersalah. Sedangkan Stevie Mo menatap Amanda Mu dengan sedikit terkejut untuk beberapa detik, lalu membuang pandangannya dan melanjutkan obrolannya dengan wanita yang ada di samping Ricky Mo. Hanya James Gu yang bangkit berdiri dan berjalan menghampiri Amanda Mu. Amanda, kamu duduk di sini saja. Kalian berdua jangan berdiri terus. Dibandingkan dengan Lucy Sen yang marah, Amanda Mu terlihat jauh lebih tenang. Ia menarik Lucy Sen, ayo kita duduk di sini saja. Amanda, Lucy Sen menatap Amanda Mu dengan tatapan tidak setuju. Amanda Mu menggelengkan kepalanya. 313 aku sangat suka, benar-benar menantang. Karena Amanda Mu tidak mengatakan apapun, otomatis Lucy Sen juga tidak mengucapkan apapun. Ia hanya menarik Amanda Mu untuk duduk di samping James Gu. Di samping James Gu duduklah Ricky Mo, sedangkan di samping Ricky Mo duduklah seorang wanita asing. Stevie Mo duduk di samping wanita asing itu, sedangkan Donnie duduk di samping Stevie Mo. Wanita asing itu terus mengobrol dengan Stevie Mo dan hanya sesekali mendekat ke samping Ricky Mo untuk berbicara beberapa patah kalimat. Sebatang rokok terselip dalam mulut Ricky Mo, ia juga tidak terlalu mempedulikan wanita itu. Amanda Mu menarik kembali pandangannya, saat ia merasa Lucy Sen menubruk lengannya. Ia menolehkan kepalanya dan menatap Lucy Sen, sedangkan Lucy Sen hanya menekan-nekan layar ponselnya. Beberapa saat kemudian, Amanda Mu baru mendapatkan informasi yang diberikan oleh Lucy Sen. Wanita itu bernama Magisu dan ia merupakan teman sekolah dari luar negeri. Orang tuanya adalah pejabat tinggi dan latar belakang keluarganya sangat baik. Stevie Mo pasti ingin menjodohkannya dengan Ricky. Magisu. Amanda Mu mencatat nama ini di dalam hatinya. Nama yang terdengar sangat bagus. Suasana di dalam ruangan itu sangat tenang. Semua orang mengambil gelas minumannya dan saling mengobrol sambil minum-minum. Amanda Mu menurunkan arah pandangannya, tidak lagi melihat ke arah Ricky Mo. Sebenarnya, ini adalah hal yang lumrah. Sekarang status Ricky Mo di lingkungan eksternal adalah seorang pria bujang, jadi keluarganya pasti akan mencari wanita spesial lain untuknya. Apalagi dengan kualifikasi dan latar belakang Ricky Mo saat ini, keluarganya pasti akan mencarikan wanita yang lebih baik untuknya. Wanita dengan latar belakang yang pantas untuk dinikahi, penampilan yang menarik, dan kemampuan yang luar biasa. Hanya wanita yang seperti inilah yang bisa menikah dengan anggota keluarga Mo. Hanya saja Amanda Mu tidak terpikir bahwa hal ini akan terjadi begitu mendadak. Melihat Amanda Mu yang tidak kunjung berbicara, Lucy Sen tidak dapat menahan diri dan mendekat ke sampingnya lalu bertanya dengan suara kecil, apa tidak ada sesuatu yang mau kamu katakan? Tidak, Amanda Mu menghela napas berat lalu kembali berbisik, memangnya apa yang bisa aku katakan? Begitu mendengar ucapan Amanda Mu, Lucy Sen mengerutkan alisnya. Memang, dengan situasi Amanda Mu dan Ricky Mo sekarang, dengan status dan posisi apa Amanda Mu bisa bicara? Dengan pikiran seperti ini, Lucy Sen juga hanya bisa ikut merasa murung.
Jelas-jelas Amandamu adalah ratu yang sah, tapi saat ini ia malah harus melihat seorang wanita asing yang menyempil di samping Ricky Mo dengan mata kepalanya sendiri. Kalau bukan karena kekacauan yang disebabkan keluarga Mo, Amandamu juga tidak mungkin sampai menyalahkan diri sendiri. James Gu yang berada di depan Lucy Sen, langsung bertingkah seolah-olah ia adalah seekor anjing yang mengibaskan ekornya untuk menyenangkan hati majikannya. Ia mengambil beberapa buah dan bertanya pada Lucy Sen, "Lucy, apa kamu mau makan buah ini?" "Tidak, suasana hatiku sekarang sedang buruk, jadi jangan mengajakku bicara. Melihat kalian para pria saja membuatku sebal." Lucy Sen sengaja berujar dengan suara keras. Lucy Sen juga pada dasarnya kesini untuk makan bersama para kru lainnya, tapi akhirnya malah melihat James Gu dan Ricky Mo beserta gerombolan mereka. Setelah itu, ia pun menelepon James Gu. Di hadapan Lucy Sen, James Gu benar-benar berharap ia bisa membuktikan dirinya yang tidak bersalah dengan tulus dari lubuk hatinya sehingga ia menceritakan duduk perkaranya dari awal hingga akhir kepada wanita itu. James Gu pun tanpa ragu memberitahu Lucy Sen bahwa Stevie Mo yang merupakan kakak perempuan Ricky Mo mengenalkan seorang wanita pada pria itu dan semua orang hadir untuk berbincang. Begitu Lucy Sen mendengar bahwa Stevie Mo adalah orang yang mengenalkan wanita lain pada Ricky Mo, ia pun juga bergegas hadir. Ia yang benar-benar tidak menyangka kondisinya benar-benar akan menjadi seperti ini akhirnya langsung menelepon Amandamu. Kata-katanya sama sekali tidak menggelitik perhatian Ricky Mo. Tapi saat Amandamu berbicara, Ricky Mo meliriknya. Amandamu pun bangkit berdiri, "Aku pergi ke toilet dulu." Selesai berujar, ia pun langsung melangkah pergi. Baru saja langkah kaki Amandamu meninggalkan ruangan, Stevie Mo pun ikut bangkit berdiri dan berjalan keluar. Ricky Mo membuang puntung rokok yang ia genggam, lalu berujar dengan tak acuh, "Kamu ingin pergi dan membangun hubungan erat dengan mantan adik ipar perempuanmu." Begitu Stevie Mo mendengarnya, raut wajahnya menjadi tidak enak dilihat. "Ricky, perhatikan kata-katamu. Magisu adalah teman baiknya. Ia mengenalkannya dengan Ricky Mo karena ia benar-benar berharap dapat menjodohkan mereka." Begitu mendengarnya, Ricky Mo menyunggingkan bibirnya dan bertanya pada Magisu yang ada di sampingnya, "Itu adalah mantan istriku. Bukankah ia cantik?" Sepanjang malam, Ricky Mo tidak memasang ekspresi apapun. Tapi kali ini, ia akhirnya tersenyum. Magisu yang melihatnya pun menjadi termangu dan untuk sejenak tidak merespon apa yang Ricky Mo ucapkan. Ricky Mo menaikkan alisnya dengan mencemooh dan tidak mengucapkan apapun lagi. Tanpa menunggu Magisu membuka mulutnya, raut wajah Stevie Mo menggelap dan ia berujar, "Ricky, kamu jangan bicara sembarangan." "Aku tidak bicara sembarangan. Aku merasa mantan istriku benar-benar cantik." Ricky Mo menyandarkan tubuhnya di sofa lalu menolehkan kepalanya ke arah James Gu, "Apa kamu merasa Amanda cantik?" James Gu menelan ludah. Apakah sebaiknya ia bilang cantik? Atau lebih baik ia bilang tidak cantik? Melihat ucapan Ricky Mo yang semakin lama semakin keterlaluan, Stevie Mo pun menggeram ringan, "Cukup." Magisu dengan cepat menarik lengan Stevie Mo, "Stevie, kamu tidak perlu marah." "Tidak apa." Mendengar itu, Stevie Mo pun mendengus dan akhirnya duduk kembali. Ricky Mo bangkit berdiri dan menepuk-nepuk debu yang sama sekali tidak menempel pada tubuhnya. Terlebih pada lengan yang tersentuh oleh Magisu, ia menepuk-nepuknya lagi beberapa kali. Melihat tindakan Ricky Mo, Magisu tidak bisa mengontrol raut wajahnya. Ekspresinya terlihat kaku. Ricky Mo tidak menatap Magisu dan berujar dengan tidak peduli, "Karena hari sudah larut malam dan aku masih harus bekerja besok, aku pulang dulu." Suara Stevie Mo pun terdengar, "Hari sudah malam begini, tidak aman kalau wanita seperti Magi pulang seorang diri. Kamu antarkan ia pulang. Doni, antarkan Nona Magi pulang." Usai berujar begitu, Ricky Mo langsung melangkah keluar tanpa mempedulikan orang lain. Stevie Mo tidak dapat menahan diri lagi dan dengan suara lantang meneriakkan nama adiknya, Ricky Mo. Ricky Mo berpura-pura tidak mendengar seruan Stevie Mo dan melenggang pergi. Benar-benar keterlaluan, napas Stevie Mo menjadi berat, dadanya naik turun dengan cepat, menandakan suasana hatinya yang saat ini tidak terlihat tenang sedikitpun. Sebaliknya, raut wajah Magisu yang duduk di sampingnya justru terlihat sangat tenang. Magisu menyodorkan segelas air pada Stevie Mo, raut wajahnya menunjukkan tekadnya untuk menang, "Kamu dan adik laki-lakimu sama, sangat berkarakter. Hanya saja temperamennya sedikit lebih buruk darimu. Aku sangat suka, benar-benar menantang." Begitu mendengar ucapan Magisu, raut wajah Stevie Mo pun menjadi sedikit membaik, "Memang temperamen Ricky seperti itu, kamu hanya perlu menjalin kedekatan dengannya perlahan-lahan."
Begitu mendengarnya, Magisu menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Baiklah. Lucy Sen yang berada di samping dan mendengarkan pembicaraan kedua wanita itu pun tidak dapat menahan diri untuk memutar bola matanya. Lucy Sen sedikit mendongakkan dagunya dan berkata lambat-lambat, walaupun begitu tetap harus ada kesempatan bagi mereka untuk menjadi saling dekat, kan? Aku lihat Tuan Ricky sepertinya tidak memiliki ketertarikan sedikitpun pada Nona Magi. Magisu menolehkan kepalanya dan melirik Lucy Sen, namun tidak mengucapkan sepatah kata pun. Stevie Mo dengan suara rendah membisikkan sesuatu pada Magisu. Sepertinya, ia sedang memberitahukan identitas Lucy Sen. Begitu Magisu mendengarnya, ia hanya menatap ke arah Lucy Sen sambil tersenyum. Tatapan dan raut wajahnya terlihat sedang merendahkan Lucy Sen. Lucy Sen membuka mulutnya hendak melabrak kedua wanita itu, tapi James Gu bangkit berdiri dan menatap Stevie Mo dengan tenang. Nona Mo, nanti saat kamu pulang maaf merepotkanmu untuk membayar tagihannya. Walaupun aku dan Ricky saling mengenal dengan baik, tapi bahkan walaupun kita saudara kandung alangkah lebih baik untuk membayar tagihannya dengan pembagian yang jelas. Stevie Mo terlahir sebagai orang berada dan kemanapun ia pergi, ia selalu disanjung. Ia tidak menyangka James Gu akan membuatnya malu seperti ini. Raut wajahnya pun kembali berubah dan pada akhirnya ia hanya bisa menggertakkan giginya sambil berujar, aku tahu. James Gu mengangguk-angguk dengan puas, lalu menarik Lucy Sen melenggang keluar. 314 mencium Ricky Mo dengan bergairah. Ricky Mo beranjak keluar dari ruang privat itu dan langsung menuju tempat parkir. Dalam sekali lihat, matanya langsung bisa menangkap mobil yang ia berikan untuk Amanda Mu. Ia langsung berjalan menghampiri mobil Amanda Mu, membuka pintu, lalu duduk di kursi penumpang di samping pengemudi. Amanda Mu sedang melihat entah tentang apa di ponselnya. Ia bahkan tidak menengadah walaupun ia mendengar ada pergerakan, sudah datang. Ricky Mo sedikit menyenderkan tubuhnya ke arah Amanda Mu, marah. Amanda Mu meletakkan ponselnya, menolehkan kepalanya dan menatap Ricky Mo, lalu berkata, tidak. Ricky Mo tentu saja tidak mempercayai Amanda Mu. Ia lalu berujar seperti ingin menjelaskan namun juga terdengar seperti asal bicara. Saat pulang kerja, Stevie meneleponku dan mengatakan bahwa Herman mencariku di apartemenku. Kalau aku tidak mau pulang, ia menyuruhku untuk menemaninya makan. Ricky Mo sudah pulang kerja secepat ini dan apabila tidak pulang, sama saja ia memprovokasi dugaan Herman Mo. Lebih baik ia mengikuti alur cerita dengan menemani Stevie Mo makan. Hitung-hitung supaya Herman Mo tidak mendapatkan apa yang ia inginkan untuk menjatuhkannya. Tanpa perlu Ricky Mo jelaskan lebih lanjut, Amanda Mu juga sudah dapat menebaknya. Stevie Mo membohongi Ricky Mo dengan mengajaknya makan malam bersama. Padahal, ia ingin mengenalkan teman baiknya pada Ricky Mo. Begitu selesai mendengarkan penjelasan Ricky Mo, Amanda Mu juga tidak terlalu merespon, turunlah, aku mau pulang. Sambil bicara, ia sambil menyalakan mesin mobil. Ricky Mo menahannya, Amanda, kamu jelas-jelas sedang marah. Benar, aku marah sampai-sampai sekarang aku tidak mau melihatmu. Amanda Mu menghentikan gerakan tangannya, tersirat amarah yang tidak bisa dibendung dalam nada bicaranya. Dengan orang semacam Ricky Mo, selain dari temperamennya yang tidak jelas baik buruknya, poin yang lebih baik adalah Amanda Mu tidak perlu khawatir akan kemungkinan perasaan pria itu berubah. Ricky Mo memiliki sifat yang arogan. Kalau ia menyukai seseorang, ya itu berarti suka. Kalau tidak suka, berarti tidak suka. Ia adalah orang yang tidak bertele-tele dan langsung menuntaskan semua hal tentang perasaan. Amanda Mu juga tidak perlu khawatir akan kemungkinan pria itu tiba-tiba memutar arah dan bermesraan dengan wanita lain saat bersamanya. Yang membuat Amanda Mu marah adalah karena ia tidak bisa menghubungi pria itu semalaman. Ia tidak percaya Ricky Mo tidak memiliki sedikit pun waktu untuk meneleponnya. Masalah Joanna Mo sudah membuat hati dan tubuhnya lelah. Ia tidak berani membayangkan akan seperti apa jadinya jika sesuatu terjadi pada Ricky Mo. Dalam sekejap, suasana di dalam mobil pun menjadi hening. Tapi, Ricky Mo tiba-tiba terkekeh dengan suara rendah. Amanda Mu menatap pria itu dengan tidak senang, kenapa tertawa? Kamu cemburu. Ricky Mo menggerakkan sebelah tangannya ke belakang kursi Amanda Mu, sedangkan sebelah tangannya yang lain menghalangi di depan wanita itu. Sehingga dari kejauhan, Amanda Mu terlihat seperti sedang dipeluk oleh Ricky Mo. Saat Amanda Mu memasuki ruang privat itu, ada beberapa saat di mana ia merasa hatinya sangat kacau tidak karuan. Tapi setelah keluar, ia tidak lagi berpikir terlalu banyak. Yang membuatnya lebih marah pada Ricky Mo adalah karena pria itu tidak mengangkat teleponnya semalaman. Kamu semalaman tidak mengangkat teleponku adalah karena kamu ingin membuatku mendatangimu dan melihatmu sedang duduk dengan wanita lain dan minum bersama.
Kamu ingin membuatku cemburu. Amandamu menjulurkan tangannya untuk sedikit mencengkeram rambutnya, nada suaranya terdengar tidak berdaya, apa kamu tidak merasa kamu sedikit kekanakan? Amandamu baru saja selesai berucap, namun ia langsung merasa suasana di dalam mobil sepertinya tidak tepat. Bahkan sepertinya suhu di dalam mobil menurun beberapa derajat. Suara Ricky Mo terdengar berat dan kelam, Amanda, kamu berani mengatakan aku kekanakan. Amandamu menghela napas beberapa kali, lalu mengangkat wajahnya dan menatap pria itu, apa kamu tahu seberapa khawatirnya aku karena tidak dapat menghubungimu sepanjang malam? Tidak ada lampu menyala di dalam mobil, hanya ada cahaya remang-remang dari lampu jalan yang menembus masuk dari jendela mobil yang membuat mereka samar-samar bisa saling melihat wajah satu sama lain. Ricky Mo tertawa dingin, setelah kamu pulang kembali ke kota J, kalau bukan karena sebagai kru syuting kamu sepenuh hati ingin menyelidiki masalah itu, apa kamu masih ingat bahwa kamu adalah wanitaku? Wanita Ricky Mo. Amandamu tercenung sesaat, apa maksudmu? Semenjak Joanna Mo hilang dan kedua orang itu kembali ke kota J secara terpisah, semua pikiran Amandamu sepenuhnya tertumpah untuk pekerjaan dan keluargamu. Setiap kali Amandamu mencari Ricky Mo, itu karena ada perihal yang harus dibicarakan. Sama sekali tidak pernah sekalipun Amandamu mencari Ricky Mo karena ia merindukan pria itu. Hal ini membuat Ricky Mo merasa sepertinya tidak ada lagi tempat untuk dirinya di hati Amandamu. Ricky Mo sendiri juga mengakui bahwa tindakannya malam ini sedikit kekanakan. Tapi, ia juga ingin membuat Amandamu sedikit lebih memperhatikannya. Ia ingin menyadarkan Amandamu bahwa selain Joanna Mo, wanita itu masih memiliki dirinya. Kamu pikir saja sendiri. Selesai bicara, Ricky Mo membuka pintu untuk turun dari mobil. Amandamu tidak tahu apa yang perlu ia pikirkan. Nada bicaranya menjadi sangat pedas, Ricky Mo, kalau ada masalah, katakan dengan jelas. Ricky Mo baru membuka setengah pintu dan saat mendengar perkataan Amandamu, ia hanya terdiam sejenak lalu langsung turun dari mobil. Amandamu teringat bahwa hari ini ia berhasil mendapatkan rambut Peter Si. Ia pun langsung turun dari mobil dan bergegas mengejar Ricky Mo. Ricky Mo yang sangat geram berjalan menjauh dengan sangat cepat, membuat Amandamu harus berlari kecil untuk mengejarnya. Amandamu menarik lengan Ricky Mo dan dengan napas yang sedikit terengah memandang ke sekeliling. Ia lalu berkata, aku sudah mendapatkan rambut Peter, ku berikan rambutnya padamu. Kamu harus mencari kesempatan untuk mendapatkan rambut ayahmu. Kalau sudah, lakukanlah tes DNA. Sambil bicara, Amandamu sambil mengeluarkan sebuah plastik klip kecil yang berisi rambut Peter Si dan memberikannya pada Ricky Mo. Walaupun raut wajah Ricky Mo suram, tapi ia masih tetap menerima plastik itu. Melihat Ricky Mo yang sudah menerimanya, Amandamu pun berkata, kalau begitu, aku pergi dulu. Ia baru saja membalikkan tubuhnya ketika Ricky Mo langsung menahannya. Dengan raut wajahnya yang tetap murung dan suram, Ricky Mo pun memerintah, cium aku dulu sebelum kamu pergi. Hah, Amandamu tidak langsung merespon. Untuk apa pria itu tiba-tiba menyuruhnya untuk menciumnya? Amandamu melihat sekilas ke arah Jade Imperial dan kebetulan ia melihat Stevie Mo bersama dengan Magi Su berjalan keluar. Amandamu berujar dengan sedikit panik, kakak perempuanmu sedang ke sini. Tidak perlu mengungkit kondisinya dan Ricky Mo yang saat ini berpisah. Kalaupun tidak berpisah, Amandamu juga tidak mau bekerja sama untuk melakukan hal semacam ini di depan umum. Ricky Mo menggenggam lengan Amandamu dengan semakin kuat. Sepertinya ia tidak mau wanita itu kabur. Bola mata Ricky Mo menatap Amandamu dengan ekspresi tidak berdaya, ia mau mengenalkanku pada seorang wanita lain. Apakah kamu sebagai istriku tidak menunjukkan semua kemampuanmu? Bukankah kamu seorang penulis naskah? Masa tidak bisa memberikan ciuman bergairah? Amandamu terdiam sesaat lalu berujar, tapi aku tidak mau memberikanmu ciuman yang bergairah. Kamu ini, saking geramnya, Ricky Mo sampai mengeratkan dagunya. Tiba-tiba, ia menunduk dan dengan suara kecil mengancam Amandamu, kalau kamu tidak menciumku, aku akan langsung memberitahu Stevie bahwa kita bukan hanya tidak berpisah, tapi malah sudah mengambil sertifikat menikah. Amandamu merasa ada sesuatu yang tidak tepat. Yang ingin ia dan Ricky Mo lakukan sekarang adalah mencari Joanna Mo dan menyelidiki kasus hukum ibu Ricky Mo. Mereka berdua jelas-jelas berada dalam satu garis pertarungan, jadi kenapa pria itu malah mau menggunakan hal ini untuk mengancamnya? Tapi yang membuat Amandamu tidak berdaya adalah karena ia sangat yakin Ricky Mo adalah seseorang yang mampu melakukan apa yang telah dikatakannya. Amandamu kembali menoleh, sekilas melihat Stevie Mo dan Magi Su yang sedang berjalan ke arahnya. Memantapkan hati, Amandamu menjulurkan tangannya dan dengan agresif mendorong Ricky Mo ke tiang lampu jalan yang ada di samping.
Ia mencengkeram kerah baju pria itu, berjinjit, lalu menciumnya. Menciumnya dengan bergairah. Saat ia menulis naskah, seperti inilah ia menulisnya. Tenaga Amandamu ternyata lumayan kuat, membuat punggung Rikimu menabrak tiang lampu jalan dan mengeluarkan bunyi dentuman. Bertepatan dengan Stevie Mo dan Magisu yang berjalan menghampiri, bagi mereka yang melihat, adegan ini benar-benar adalah Amandamu yang sedang mencium Rikimo dengan penuh gairah. 315 waktuku sangat berharga. Stevie Mo yang pada dasarnya tidak menyukai Amandamu pun langsung melangkah lebar-lebar dengan amarah membara begitu melihat adegan itu. Mendengar bunyi sepatu hak tinggi Stevie Mo yang semakin mendekat, Amandamu pun ingin mundur. Tapi Rikimo malah menggigit bibirnya dan tidak melepaskannya. Bahkan pria itu masih berujar dengan suara kecil yang samar, coba saja berani mendorongku. Amandamu tidak berani. Rikimo terus-menerus mengancamnya. Pria yang arogan dan bertingkah semaunya. Diam-diam Rikimo mengangkat kelopak matanya dan menangkap sosok Stevie Mo yang sudah berada di hadapannya. Ia langsung menjulurkan tangannya dan mendorong Amandamu menjauh. Karena Rikimo sudah mengontrol kekuatannya dengan baik, Amandamu hanya terdorong mundur 2 langkah saja. Setelah mendorong Amandamu, Rikimo menjulurkan tangannya untuk merapikan kerah bajunya dengan raut wajah yang datar. Tidak pula terdengar emosi apapun dalam nada bicaranya, Amanda, berapa lama lagi kamu akan menyiksaku? Di telinga orang lain, perkataan ini seolah dapat membuat orang lain merasa Rikimo sangat membenci Amandamu. Tapi di telinga Amandamu, perkataan ini malah terdengar sangat bangga. Rikimo sangat bangga saat mendorongnya, bukan? Amandamu hanya bisa bersikap kooperatif dan ikut bersandiwara dengan Rikimo, sepertinya sampai seumur hidupmu. Sorot mata Rikimo berkilat, ia mengenal betul Amandamu miliknya. Ia sudah dapat merasakan tawa di sudut matanya. Kobaran amarah bangkit dari hati Stevie Mo yang ada di samping setelah mendengar perkataan Amandamu, Amandamu, apa kamu tidak bisa tahu malu sedikit sebagai seorang wanita? Amandamu memutar kepalanya ke arah Stevie Mo dan menatapnya. Ia tersenyum dengan raut wajah yang tidak terluka, walaupun aku dan Ricky sudah berpisah, tapi aku masih memiliki rasa hormat. Aku seharusnya masih memanggilmu, kakak. Ini adalah masalah pribadiku dengan Ricky. Ia sudah berusia 27 tahun, apakah kakak masih harus mengurus masalah pribadinya? Apa kakak tidak merasa lingkupnya terlalu luas? Semakin Stevie Mo melihat Amandamu, ia semakin tidak menyukai wanita itu. Apakah sampai sekarang kamu masih menganggap dirimu sebagai nyonya muda keluargamu? Kenapa kamu masih memedulikan perihal di antara aku dan Ricky? Tidak, kok, justru karena aku paham dengan sangat jelas bahwa aku bukan lagi nyonya muda keluargamu, makanya aku ingin mengembalikan niat Ricky. Selesai bicara, Amandamu menolehkan kepalanya dan menatap Rikimo. Ia menyipitkan matanya dan tertawa, menurutku, mantan suamiku sudah dapat merasakan seberapa kuat keinginanku untuk mengembalikan harapannya, bukan? Ia tahu Rikimo menyukai matanya. Itu sebabnya ia tertawa sambil menatap pria itu. Amandamu hanya menatap Rikimo selama beberapa detik saja. Rikimo kemudian menjulurkan tangannya untuk menarik dasinya. Matanya terlihat gelap, namun ia sangat ingin menutupi ekspresi yang ada di sudut matanya. Dengan raut yang datar seperti angin berhembus sepoi dengan awan tipis, Rikimo pun berujar, 1 hari menjadi suami istri meninggalkan cinta untuk ratusan malam. Perkara hari ini tidak akan kuperhitungkan denganmu. Amandamu tidak dapat menahan diri untuk tidak menyunggingkan senyum. Nada bicara Rikimo ini terdengar sangat baik hati. Setelah Amandamu mendengar perkataan Rikimo, ia menatap Stevie Mo sekilas lalu berkata, baiklah. Karena hari sudah malam, aku pulang dulu. Selesai berujar, ia kembali menoleh dan menatap Rikimo, Ricky, sampai jumpa. Rikimo menatap Amandamu sekilas dengan tatapan yang tidak dapat diartikan, tidak ada satupun kata yang terlontar dari mulutnya. Begitu Amandamu pergi, Stevie Mo tidak tahan untuk tidak memberikan pelajaran pada Rikimo. Tapi begitu teringat masih ada Magisu di situ, ia pun akhirnya hanya bisa menahan diri mati-matian dan menyarankan, Ricky, tolong antarkan Magi pulang. Bilangnya hanya saran, tapi kesannya seperti perintah. Stevie Mo adalah orang yang berkuasa. Selain untuk menghadapi adiknya ini, ia juga sedikit ingin belajar mengontrol pola pikir adiknya. Bukankah aku sudah bilang biar Doni saja yang mengantarnya pulang? Waktuku sangat berharga, tidak bisa sembarangan dihamburkan seperti ini. Rikimo melirik Stevie Mo sekilas. Ia lalu membalikkan tubuhnya dan melenggang pergi ke arah mobilnya sendiri. Stevie Mo merasa Rikimo baru saja mempermalukannya, raut wajahnya pun berubah menjadi sangat tidak menyenangkan. Ia pun tidak tahan untuk tidak melihat sekilas ke arah Amandamu pergi tadi.
Stevie Mo selalu merasa sikap Ricky Mo terhadap Amanda Mu itu sangat aneh, tapi ia sendiri juga tidak dapat mengatakan apa anehnya. Stevie Mo mengatur kembali kondisi hatinya, lalu menoleh ke arah Magisu. Magi, maaf aku membuatmu malu. Magisu tertawa lalu berujar untuk menghibur Stevie Mo, aku benar-benar sedikit menyukai adikmu. Aku belum pernah bertemu dengan pria sepertinya. Tidak ada orang yang tertangkap matanya dan juga sangat arogan. Atau mungkin karena ibu kami meninggal dini saat ia masih kecil makanya ia bisa berubah menjadi seperti ini. Waktu kecil ia tidak seperti ini. Stevie Mo mendesah dengan emosi berkecamuk saat membicarakan masa kecil Ricky Mo. Magisu sama seperti Stevie Mo, tidak ada sedikit pun yang bisa dibanggakan dari keluarganya. Tapi, mereka mengejar semua yang hebat di sekitar mereka. Bertemu dengan banyak pria yang bergelantungan di buntutnya dan tiba-tiba bisa berhubungan dengan pria semacam Ricky Mo benar-benar membuat Magisu sedikit senang. Pria sejenis Ricky Mo ini pasti hanya bisa ditaklukkan oleh wanita-wanita dengan sorot mata yang bagus. Magisu benar-benar menantikan hari di mana ia berhasil menaklukkan Ricky Mo. Pasti ada kepuasan yang luar biasa yang menantinya di hari itu. Sepanjang perjalanan pulang, Amanda Mu yang mengendarai mobilnya terus-menerus memaki Ricky Mo. Setiap kali, pria itu hanya tahu mengancamnya. Anak kecil. Sekarang Amanda Mu teringat dengan perkataan yang pernah Ricky Mo lontarkan sebelumnya. Ia juga bisa menangkap maksud dalam perkataan Ricky Mo. Pria itu merasa Amanda Mu tidak mengacuhkannya. Sekembalinya ke kota J dan setelah berunding dengan Ricky Mo untuk berpisah sementara waktu, Amanda Mu tidak akan mencari Ricky Mo apabila tidak ada kepentingan. Ditambah lagi, ini adalah persetujuan yang mereka berdua setujui dari awal untuk berpura-pura berpisah. Artinya, pria itu sendiri juga setuju dengan hal ini. Sekarang, Ricky Mo malah menyalahkannya karena telah tidak mempedulikan pria itu. Karakter labil yang tidak jelas seperti ini benar-benar lebih sulit diladeni daripada wanita. Saat kaki Amanda Mu baru saja menginjak rumahnya, masuklah telepon dari Ricky Mo. Seolah-olah waktunya sudah diatur dengan sangat tepat. Sebenarnya Amanda Mu bermaksud untuk mendiamkan telepon itu saja, tapi setelah ia teringat dengan kejadian sebelumnya di mana Ricky Mo tidak mengangkat telepon darinya dan membuat dirinya sendiri khawatir semalaman, ia pun akhirnya mengangkat telepon itu. Ricky Mo membuka percakapan dengan bertanya, sudah sampai? Baru sampai, jawab Amanda Mu singkat. Ia kemudian teringat lagi dan merasa sebelumnya diancam oleh Ricky Mo untuk bersandiwara, sehingga dengan kesal berujar, Tuan Ricky, kurasa kamu memiliki bakat sebagai sutradara. Di ujung sana Ricky Mo terdiam selama 2 detik seperti sedang menganalisa lalu berkata, sutradara. Tidak tertarik. Amanda Mu kini sedang mengejeknya, tapi ternyata pria itu tidak dapat menangkap maksudnya. Baiklah, kalau tidak ada lagi yang harus dibicarakan aku mau pergi mandi dulu. Ingat ya, kamu harus melakukan tes DNA secepatnya. Setelah Amanda Mu selesai berujar, nada bicaranya terdengar mulai sedikit kecewa, katanya bayi itu tumbuh dengan sangat cepat, setiap harinya memiliki rupanya sendiri. Kalau Amanda Mu menemukan Joanna Mu, apakah ia akan bisa mengenalinya? Terpikirkan akan hal ini, hati Amanda Mu kembali merasa sedikit pedih. Ricky Mo menjawab datar, tidak tahu. Berubah seperti apapun, yang jelas ia adalah putriku. Putri Ricky Mo. Begitu mendengarnya, Amanda Mu hanya tertawa. Keesokan harinya, Ricky Mo kembali ke kediamannya yang lama untuk mencari Herman Mo. Kemarin Herman Mo pergi ke apartemen Ricky Mo tapi ia tidak menemukannya. Ia juga tidak merasa terlalu marah. Pada dasarnya, hubungannya dengan Ricky Mo selalu seperti ini. Tidak hangat namun juga tidak dingin. Herman Mo malah tidak menyangka Ricky Mo akan kembali ke kediaman lama untuk mencarinya. Saat Herman Mo melihat Ricky Mo, wajahnya melukiskan raut terkejut yang sangat kentara. Kenapa hari ini kamu pulang? Kemarin kamu pergi ke apartemenku untuk mencariku. Sambil bertanya, Ricky Mo sambil diam-diam memperhatikan Herman Mo. Selanjutnya 316 perbuatan yang kotor.